Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat nostalgia dimanapun berada. Ini dia kembali kita hadirkan dialog kita hari ini dengan satu topik bahasan yang tentunya menarik buat kita cermati semuanya ya, muda tua, untuk menyimak dialog kita hari ini. Tentu saja bersama Dr. Endang MSc Herbal dan rekan saya Bung Pande. Oke ya, hari ini ada satu topik dok yang Ya, tentunya menarik buat kita gali, yaitu lansia rawan tipu daya. Wah, ya ini adalah penipuan yang terjadi pada lansia. Ya, ini banyak banget kejadian seperti ini ya, Bapak Ibu sahabat nostalgia ya, yang orang tua modus-modus kejahatan yang menyasar lansia atau orang tua untuk ditipu ya. Oke. Bung Pande ini pernah dikena tipu Bung Pande? Oh, belum sih. Belum pernah, alhamdulillah ya. Oke, berarti ini bagus ya. Kalau aku sendiri udah beberapa kali kena tipu Bung. Sempat, padahal belum lansia beberapa kali. Kalau di ini saya pernah dulu waktu SMP kali ya. Permainan itu loh yang kayak yang di pasar dulu itu suka ada apa masukin uang ke kotak ini segala macam gitu. Terus Suruh ditebak mau beli berapa gitu. Saya dulu pernah itu sama teman. Akhirnya berdua, yuk kita beli yuk gitu. Jadi dia masukin uang ke kotaknya odol. Uang berapa ya waktu itu kalau nggak salah 10.000 gitu. Terus dia jual, siapa yang mau beli odol ini 2.000 gitu. Oke, ternyata. Saya sama teman, udah beli aja yuk gitu. Pas beli, tapi jangan buka di sini gitu. Pas kita buka di rumah nggak ada isinya. Oh, padahal di Iya, kalau kita kasat mata gitu ngelihat dia masukin ke dalam gitu. sulap-sulapan ya. Sulap-sulap gitu. Itu sih. Ya, ya. Nah, ini belakangan ini ya, Bung Pandi juga dokter ya. Ini mencuat di pemberitaan lansia-lansia ini menjadi sasaran kejahatan ya, yang baru saja terungkap kemarin sindikat penipu memakai wig, Bu. Ya, jadi Wes. memakai wig yang mengincar orang tua yang baru keluar dari bank. Wah, Jadi mereka udah ditungguin nih ya, sahabat nostalgia, Bapak Ibu, opa, oma, om, tante ya. Anda dari keluar dari bank, mereka udah nungguin. Setelah mereka keluar dari bank itu dideketin. Entah diajak ngobrol atau apa, tahu-tahu itu uang sudah berpindah tangan. berpindah tangan. Nah, Wah. kenapa disebut sindikat memakai wig? Karena pelakunya wanita, Bung. Dan mereka memakai wig untuk menyamarkan identitas supaya tidak ketangkap CCTV. Namun akhirnya polisi berhasil mengungkap sindikat ini ya, dan akhirnya semuanya ketangkap. Tapi Dengan orang yang sama. orang yang sama ya. Tapi ini tidak berhenti sampai di situ. Ada banyak banget kejahatan tipu menipu lainnya yang tentunya masih mengincar lansia atau orang tua ini, Bung. Ya, karena memang mereka jadi sasaran yang apa ya istilahnya Sasaran mungkin sasaran empuk yang mudah walaupun tidak semua, tapi pada umumnya mereka ini kan mungkin karena sudah di usia senja kewaspadaannya udah berkurang gitu ya, dan juga mungkin pengetahuan dan juga informasi terkait dengan jenis-jenis kejahatan yang sedang berkembang mungkin mereka juga tidak terupdate gitu ya, sehingga ketika mereka menjadi sasaran mereka tidak sadar bahwa itu adalah sebuah kejahatan. Baik. Gimana Dokter Endang? Punya pengalaman dengan urusan tipu menipu ini? terutama orang tua saya betul. Karena orang tua saya lansia, kemudian tinggal hanya berdua. Walaupun dekat sama saya, tapi mungkin daerahnya sepi sehingga memudahkan orang datang bertamu. Dengan modus yang macam-macam. Yang dia bilang pesanan saya di rumah nggak ada orang sehingga ibu saya harus bayar. Kemudian dengan modus dia lapar minta uang 50.000. Dengan modus jualan makanan yang katanya nggak laku-laku. Jadi itu beberapa kali dibohongin begitu baru bilang dia. Saya bilang emang banyak duit. Saya bilang gitu. Tiap apa aja yang ditawarin dibeli. Saya bilang gitu. Orang bilangnya kenal sama kamu katanya gitu. Jadi buat modus ya supaya ibu saya sama ayah saya ngasih uang. Dan karena sering sehingga orang yang datang katanya berbeda. Saya rasa itu temennya sama. Karena kan saya pikir oh gampang nih ibu ini ngeluarin uang gitu. Dan mengatasnamakan oh ini titipan atau Iya, pesanan Dokter Endang. betul.
Sementara dokter sendiri nggak ada di rumah itu nggak ya. ada, nggak ada orang, ada karyawan aja, tapi kan nggak ngerti. Saya emang sengaja sih emang modusnya ke sana gitu. Dan saya sih bersyukurnya, ya Allah untung nggak diapa-apain orang tua saya, cuma itu doang. Ya, Oke. untungnya nggak diapa-apain gitu, biarin lah. Saya bilang, tapi lain kali nggak usah dibukain lah kalau nggak kenal. Saya bilang gitu akhirnya. Baik. Itu aja sih yang saya alamin sama orang tua yang memang dia gampang iba ya kan. Zaman dulu nggak ada rasa curiga lah ke orang lain, yang mungkin dia lapar, ya mungkin dia memang nggak punya uang, dia jualan nggak laku-laku, jadi nggak punya pikiran yang negatif. Tapi karena kasus ini cukup banyak, ya sempat saya kasih tahu ini emang banyak kasus, jadi nggak usah dilayanin, kalau nggak kenal nggak usah dibukalah, lebih baik gitu. Ya, jadi memang jadi memang begini ya, Bung Pandi dokter ya, dari satu pernah pelatihan yang pernah saya ikuti ya dengan seorang instruktur, ini memang kita ini ada memang tipikal orang yang memang menjadi sasaran tindak kejahatan dan bully ya. Jadi yang kita fokuskan ini adalah sasaran tindak kejahatan. Satu biasanya adalah mereka wanita. Nah ini wanitanya adalah sasaran tindak kejahatan yang paling favorit nih ya. Apalagi wanita, tua, kecil. Wah itu adalah sasaran sangat empuk. Ada ya. hubungannya kah kecil? Ada. Itu menunjukkan dominasi. Jadi kalau badannya kecil beda dengan kalau yang badannya gede, Dok. Nah, kayak orang kayak Bung Pandi ini yang mau nipu juga mikir 2 kali nih. Bahan Pandi yang keker gini nggak mau orang main-main. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, jadi hal ini penting ya. Jadi terutama Anda wanita, apalagi kalau jalan sendirian. Wah, itu adalah sasaran yang sangat empuk ya. Jadi bukan bermaksud menakut-nakuti, tapi ini adalah beberapa pengetahuan dasar untuk kita waspada ya, apalagi kalau kita pergi sendirian ya. Bayangkan Bung Pandi ya, kalau seorang lansia misalnya ya, seorang nenek gitu ya, mungkin suaminya sudah meninggal, jalan sendirian ke pasar, ya, sendirian ke pasar, kalau udah tua sepuh, bawa duit. Belanja apa itu nggak jadi inceran, Sasaran, betul. Apalagi kan orang tua kalau buka uang nggak ngumpet-ngumpet, betul. dibuka, gitu. Jadi orang semua lihat Betul, dia bawa melihat duit semua, berapa, betul. iya. Dan ini kejadian juga dengan ibu saya pernah di Surabaya ya waktu itu ya, sendirian jalan ke pasar. Ibu saya usia yang hampir 70 ya waktu itu ya, ke pasar jalan karena memang hobi jalan, jadi memang disuruh memang ya keluar rumah jalan pagi ke pasar terus balik lagi. Nah itu ke pasar, tahu-tahu ada yang stop dari mobil. Yuk ikut Bu, katanya ikut. Ini ada duit kalau saya nggak salah waktu itu ditawarin duit Arab atau apa gitu ya. Jadi ibu saya sempat ikut ke mobil Bung. Diajak muter-muter di daerah pasar tadi, di komplek ini, padahal komplek loh. Muter-muter ditanya ini menjelasin tentang duit logam ini, koin ini. Kemudian ya mungkin karena ibu saya cuman kelihatannya aja kayak banyak duit tapi nggak ada duit gitu. Kelihatannya aja kayak berduit ya, tapi ternyata memang nggak bawa duit gitu ya. Namanya ke pasar ya paling cuma mau beli kue belanja atau doang ya, gitu beli ya. kue doang, nggak ada banyak duit. Akhirnya mungkin setelah dipancing-pancing segala macam nggak ada, akhirnya ibu saya diturunin. Nah cuman ketika diturunin ibu saya kebingungan jalan pulangnya mana. Oh, karena bukan di tempat Karena bukan di dia daerah tadi. tempat dia. Ibu saya itu biasanya tinggal di Palembang kan. Ini kan lagi liburan main ke tempat kakak Itu saya di pulangnya Surabaya. gimana jadinya? Akhirnya ada Telepon. yang ngasih tahu warga komplek kok ada nenek-nenek kok jalannya kok nggak jelas ini muter. Akhirnya ada yang ngasih tahu. Ini akhirnya ada yang nganter ke rumah gitu loh. Akhirnya ada yang kenal ya. Ditanya dari mana nih Ibu? Aku dibawa muter-muter sama orang naik mobil. Nah hal-hal seperti ini contoh ya. Ini ada yang, dan masih banyak banget modus-modus penipuan lainnya ya yang menyasar pada orang tua. Tadi ya yang saya bilang bahwa wanita kalau apalagi yang badannya kecil dan dia sepuh atau tua, ini juga jadi sasaran empuk ya. Apalagi nih Dok, Bung Made, kalau di jalanan kita memakai dengan tampilan yang mengundang, wah ya. Jangan bayangkan pakai HP Samsung yang flip Bung, lipat di jalanan halo-halo gitu ya. Wah itu akan jadi sasaran banget. Jadi ini hati-hati ya, baik Anda ya sudah lansia ataupun belum, ini untuk kejahatan jalanan. Ya. Baru ngomong kejahatan jalanan nih Bung Madi. Belum kita ngomong kejahatan online. Wah, ya, ini lebih banyak lagi. Banyak banget oke. ya. Jadi kejahatan tadi Dokter Endang mencontohkan kejahatan yang di rumah, kejadian ya, orang tua kita di rumah nggak ada siapa-siapa, ada aja yang datang ya, nawarin inilah, nawarin itulah. Nah sialnya nawarin barang
harganya lebih mahal dari harga kalau kita Iya. Iya, Tuh pasti ya sering itu. kejadian ya. Sering jadi agar hati-hati Bapak Ibu ya, Opa Oma kalian di rumah jangan tadi kalau pesan dokter Endang jangan sembarangan membuka Ya, pintu ya, apalagi orang yang nggak dikenal ya. Apalagi kalau ngetoknya tuh jam 12 malam ya. Oh, Itu jangan tadi pakai ya. baju putih-putih. Pakai baju. Bukan, takutnya kalau 12 malam tuh nanti disangka pasukan ini, Bung. Ya, Cakrabirawa. Udah ganti baju sekarang. Iya, cara ganti baju ya. Nah, ini jadi hati-hati ya. Jadi ini apa nih, Pak? Malum ya, Bung Pandey, Dokter Endang, sahabat nostalgia, zaman susah sekarang. Iya, dan seringnya itu memang kalau untuk lansia ya, karena biasa kan mereka ini akan tinggal di rumah. Ya. Dan biasanya sudah dipelajari pasti gitu ya. Dan yang paling sering tadi itu memang dengan memancing jualan. Karena kan namanya orang Sangat tua halus ya, gitu ya, ataupun lansia biasanya kan perasaannya itu ingat cucu lah, ingat anak gitu. Jadi sangat gampang merasa iba. Padahal belum tentu orang itu memang membutuhkan, padahal dia itu adalah sindikat penipuan gitu ya. Jadi memang berpura-pura orang-orang yang susah atau berpura-pura dagang segala macam, padahal tujuannya adalah ya mendapatkan apa ya, Keuntungan, mendapat ya. keuntungan yang tidak pantas gitu ya, dengan harga yang berlebih, hanya sekedar bermodalkan tadi mengiba gitu ya, sehingga seringkali memang orang tua saya dulu pernah begitu. Jadi dia tadi seperti yang disampaikan dokter itu akhirnya udah beli aja lah, kasihan gitu. Padahal kan itu ketika itu dilakukan sekali tidak menutup kemungkinan besok atau lusa lagi akan datang lagi. Karena mereka udah tahu di situ ada orang yang bisa dipengaruhi, yang tidak tinggal dengan orang lain, jadi gampang untuk dan yang paling bahaya itu adalah dari situ nanti akhirnya masuk ke dalam rumah. Wah, itu lebih Itu yang dahsyat akan lagi ya. sangat-sangat berbahaya. Nah, ini sekali lagi kita ya, Anda Bapak Ibu Opa Oma, sahabat nostalgia yang lagi menyimak dialog ini agar menjadi perhatian ya, dan berhati-hati. Anda juga boleh komen, tuliskan di kolom komentar ya kalau Anda pernah mengalami kasus penipuan seperti ini ya. Anda juga boleh WhatsApp 0811 1922 333. Kita tengah membahas mengenai lansia rawan tipu daya ya. Kita juga sapa kawan-kawan kita di pendengar radio lansia, ada Pak Jim, ada Pak Budoyono, ada siapa lagi nih yang lagi ikut juga menyimak dialog kita, ada Bu Kesi, Pak Gunawan, ada Pak Erwin ya yang juga ikut memantau dialog ini dari wilayah masing-masing ya. Lansia rawan tipu daya. Nah ini dokter, sebenarnya kalau dilihat dari usia ya, sebagai orang tua lansia itu memang kemampuan nalar atau berpikir tuh memang lebih slow, lebih lebih mudah gampang ditipu atau bagaimana ya sebenarnya ini? Kalau orang zaman dulu itu rasa iba yang didahulukan. Baik. Karena orang itu biasanya mereka zaman dulu kan mungkin belum ada tipu-tipu yang seperti itu, sehingga tidak pernah berprasangka buruk terhadap orang lain. Jadi kalau dia bilang kayak suruh beli spraynya jelek dengan harga yang mahal gitu ya, buat makan, biasanya alasan itu mereka tuh untuk makan. Terus beli jualan kue nggak laku untuk makan, itu pasti dikasih, berapapun dia ada uang tuh dikasih. Karena apa, dia rasa apalagi udah usia lanjut, dia merasa cukup dengan hidupnya, maksudnya dia cukup makan lah, cukup makan, cukup tidur, aku nggak kekurangan, kasihan banget gitu. Pasti itu rasa iba yang ada, bukan berpikiran yang negatif gitu. Setelah saya kasih tahu itu tiga-tiganya nggak ada yang saya kenal gitu. Oh, aku dibohongin ya, iya aku bilang gitu. Terus alah, besok lagi nggak aku bukain, nggak usah, terbahaya juga, bukan apa-apa. Ngasih sih boleh, tapi maksudnya kita nggak kenal, takutnya bahaya. Saya bilang gitu. Nah, tapi dalam hal ini memang, kalau dalam hal ini kasusnya memang karena tadi ya, memang dibohongin nih si orang tua ya, bawa pura-pura ini pesanan dokter Endang, tahu dokter Endang nggak pernah pesan, dibawa ya, namanya orang tua sendirian, nggak sama dokter Endang ya, pasti ya terima aja dan bayar, disuruh bayar seperti gitu ya. Pak saya bilang tadi di bank ada misalnya ngambil uang pensiun, kan, aduh ibu, bapak mau kemana? Tuh. Ayo saya antar, saya mau ke pasar, contoh misalnya, saya mau ke pasar mau beli kaos dalam, sama celana dalam buat cucu misalnya, ayo saya temenin, padahal abis ngambil duit.
Ya kan, daripada sendirian Bapak Kasihan Ibu teh, nanti, kasihan. Saya aja anterin. Saya mah rumahnya deket dari sini. Kalau enggak Bapak nanya dulu kan biasanya, nanya dulu Bapak rumahnya di mana? Di Bekasi katanya. Oh, saya mah dekat rumahnya juga di Bekasi, bisa sejalan gitu. Ya barengan aja Pak, Iya, pasar. betul. Begitu masuk pasar ya tadi lihat dompet Bapak, dibuka. Bapak udah, jangan megang uang sendiri, takut dicopet. Saya aja yang Saya pegang. aja yang pegang, mantap. Aduh, ya Kasihan hilang itu banget, ya tega duit banget pensiunan ya. Ini Banyak ya, kasus tuh kayak kasus gitu. ya. Ngantri zaman dulu kan ngantri pensiun tuh sampai panjang banget sehingga ada joki-joki yang bohong gitu. Sini saya ambilin Pak pensiunnya. Nomornya Bapak mana? Kalau Bapak ngantri itu lama Pak. Iya, Nanti Bapak sama kasihan saya Bapak. aja nomornya saya pegang. Nanti saya bilang saya anaknya gitu. Luar biasa ya. Jadi ini agar hati-hati ya. Penipuan buat menyasar pada lansia. Memang kalau lansia itu memang maksudnya apa Dok? Apakah penurunan kemampuan berpikir, menalar atau itu enggak ya? Merasa dia itu nggak punya curiga terhadap orang lain yang pertama. Yang kedua dia merasa ya juga sih ada orang baik yang nolong saya, ada yang nemenin, kebetulan dia sendirian. Jadi anak saya pada nggak sempat gitu misalnya. Anak saya pada nggak sempat gitu. Sehingga dia nggak mudah ditipu. Kalau saya sih ada tuh tukang ojek langganan ayah saya. Tapi saya nggak menipu sih, cuman nipu dikit gitu. Kakek katanya gitu. Kakek mau ambil pensiun tanggal berapa kek gitu. Saya kan udah itu saya tahu itu setelah berapa lama kalau mau saya anterin nggak mau. Kenapa nggak mau? Biasanya kan aku anterin. Aku bilang gitu sekalian ngasih Pak Satpam, kasir dia ngasih tuh. Satpam, kasir, parkir dia kasih. Enggak, mau pergi sama siapa? Sama almarhum I misalnya. Oh, aku bilang gitu. Ya udah, aku mau nanya sih abis dari situ kemana? Ya jalan-jalan sama dia, aku makan nasi padang. Oh iya, biarin deh traktir gitu. Nanti kalau udah selesai, saya sudah makan kasih berapa? Zaman dulu itu ayah saya udah ngasih 120.000. Waduh. Gede banget kan? Saya bilang banyak banget tuh dia ngasih, pantesan rajin nanyain kapan pergi. Aku bilang gitu. Tukang ojeknya ada ya? Iya tuh ojek tetangga juga sih gitu. Tapi seneng sama dia. Kenapa? Jalannya pelan. Padahal saya tahu saya dia kalau sama orang lain ngebut, saya bilang gitu. Jalannya pelan, bukannya ngebut. Enggak, aku bilang pelan. Ya iyalah duitnya gede. Nah, tapi macam-macam modus begitu ya. nggak apa-apa ya, nyenengin ya, macam-macam modus ya, tentunya dan berbagai latar belakang dan berbagai trik ya. Dan tadi ternyata memang ya, jangan salah Dokter Bung Pande, bukan karena lansia doang, orang cerdas sekalipun itu bisa ditipu ya. Banyak banget ya yang menjadi sasaran penipu ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam setelah kita kasih yang satunya lewat. Tiap hari banting tulang, kerja terus lupa pulang, stamina tubuh berkurang, minum Bio7 lelah pun menghilang. Bila cuaca tidak mendukung, penyakit mudah berkunjung, tubuh dan virus bertarung. Bio7 hadir jadi pelindung. Bio7 minuman Nusantara, racikan rempah-rempah Indonesia. Obat yang telah digunakan sejak lama, terkandung banyak khasiat di dalamnya. Tak hanya untuk mencegah, namun bisa sembuhkan berbagai penyakit. Tunggu apalagi, langsung beli Bio7, produk paling terlejit. Kelelahan ya? Menyedihkan. Ingin meningkatkan stamina untuk metabolisme tubuh? Minum Bio7 secara teratur, karena Bio7 terbuat dari bahan-bahan alami yang dapat meningkatkan metabolisme dalam tubuh. Eits, modal dikit. Langsung beli di akun resmi Bio7. Bio7, 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 Bio7. Kita lanjut lagi bahasan kita Bapak Ibu sahabat nostalgia. Hari ini bersama saya Hasan DJ, Dr. Endang dan Bung Pande, kita mengangkat satu topik ya, yaitu lansia
rawan tipu daya. Jadi memang sebenarnya kalau masalah tipu daya ini nggak hanya lansia Ya. siapapun ya bisa kena tipu Ya. ya. Ya, yang cerdas kayak Bung Pande, lulusan IPB ya, Ketipu juga. IPK 5,0. 5, oh, tinggi banget. IPK 4, ya. Ini juga bisa menjadi sasaran penipuan ya. Saya sendiri juga ngalamin, Bung. Berapa kali ya saya sempat kena tipu juga, padahal sudah hati-hati tuh gitu ya. luar biasa, tapi tetap aja Bung kena, Bung ya. Tadi namanya apa tadi? Apalagi yang lansia. Memang tadi saya sempat tanyakan ke Dokter Endang ya, apakah orang tua ini karena kemampuan mengingat atau nalarnya saja yang lemah? Ternyata tidak. Ternyata penipuan ini bisa menimpa siapa saja, tua, muda, yang masih segar bagus memorinya atau yang sudah setengah pikun ya, apalagi ya. Ini rawan penipuan ya. Terutama hari ini kita menyoroti mengenai lansia rawan tipu daya. Jadi agar hati-hati ya, terutama untuk yang lansia. Kayak tadi ada yang habis ngambil pensiun, ditamanin ke pasar sama orang nggak kenal, ya akhirnya duit berpindah tangan. Walaupun dengan lagi Bung ya, selalu diawali dengan kata-kata manis. Ya. Pasti Bung. Selalu diawali dengan pemberian bantuan. Betul Bung ya. Saya perhatikan beberapa kali kalau saya ingat-ingat beberapa kali ketemu orang-orang yang nipu, pasti awalnya manis-manis semua. Ya udah nanti gampang lah itu nanti ya. Nanti kita biar saya aja ngurus ya, kamu santai aja nggak usah ini ya. Nah, hal-hal seperti itu ya. Sama tadi kayak orang tua yang mau ke pasar, udah Pak, Bapak tadi kata dokter tadi Dok ya, aku searah pulangnya ya. Bapak di pasar banyak copet atau mending aku temenin duit aku pegang. Begitu duit dipegang, hilang orangnya ya. Hal-hal seperti ini. Tapi ada hikmahnya Bung yang saya ambil dari cerita Dokter Endang. Makanya buat anak-anak ya, cucu ya, atau yang ngerawat, sempatkan juga buat mengantar orang tua pada saat jalan ngambil ya, uang mengambil pensiun. uang ya, apalagi kalau ngambil uang. Intinya kemanapun jangan dibiarkan Jangan sendiri dibiarkan lah sendirian, ya, sebisa ya. mungkin ada orang yang menemani. Betul. Kalau misalnya saat itu kita nggak bisa, orang yang di rumah pun nggak bisa, ya udah sebisa mungkin jangan dulu dibiarkan gitu ya. Tunggu waktu yang pas. Betul ya. Atau tadi ya ada tetangga kanan kiri depan belakang dititip-titipin ya, tolong kalau ada ibu lewat sini atau bapak lewat sini tolong dipantau ya, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini belakangan lagi selain tadi yang modusnya di jalanan ya, ada lagi yang penipuan dengan online. Nah, online Bung Pandi ini mungkin punya sekarang pengalaman ini Bung. ya tidak menimpa Lansianya lansia langsung. gitu, tapi justru menimpa orang-orang yang Dokter. Oh, ini ada ini dokter rawan banget kena tipu ini, Dok. Ini sering banget ini. Harus diruat ini kalau saya lihat ini Dokter Endang ini. ketipu apa Dok? Belanja Belanja apa? online. Beli apa, Dok? Apa aja kalau ada yang ngoceh di TikTok, wah bagus, klik, bayar. Barangnya nggak datang-datang. Sekelas dokter pun masih bisa kena tipu loh. Luar Kata biasa anak ya. saya gini, makanya kalau nggak apa-apa lihat review, katanya. Iya. Iya bodoh sekali. Emang ibu lihatnya jam berapa? Jam 12 malam. Oh ya, lagi ngantuk. Lagi ngantuk misalnya. Jam 1, jam 2 nggak bisa tidur lagi, ngelihatnya ke situ. Gitu. Jadi emang menggiurkan ya itu diskonan, penawarannya luar biasa. Sekarang mending Dok, sudah ada marketplace Bung ya. Yang kita tahu penjualan di kota mana ya, tokonya apa, kalau ada penipuan masih bisa dilaporkan. Kita mundur lagi ke belakang ya, penipuan online tuh luar biasa lagi Bung ya. Yang masih zaman-zamannya Facebook yang belum ada Bukalapak atau misalnya orang transaksi hanya Aku dari pernah di marketplace satu lusin baju. Transaksi gitu Transaksi. ya. Baik. Barangnya nggak datang. Luar biasa ya. Benar. Karena saya biasanya mencari pelanggan, misalnya langganan untuk saya jual itu biasanya saya cari sendiri. Karena orang kan nggak ada yang ngasih. Sumbernya tuh nggak ada yang ngasih pasti. Dia jualan apapun kita tanya sumbernya dari mana pasti nggak ngasih. Jadi saya mencari sendiri sampai ketemu yang benar-benar dia adalah produsennya. Produsen, bukan Tangan pertama tangan lah, pertama, ya. produsen yang buat Yang gitu. bikin. Yang bikin. Itu saya kena 1 lusin, setengah lusin. Aku sering, tapi aku nggak pernah bilang. Iya, malu. Takut diomelin. Takut diomelin, bener. Bukannya Iba malah diomelin. Tapi emang itulah bisnis yang dimana kita harus berani rugi, tapi harus teliti. Saya kurang teliti, jadi nggak baik gitu. Oke.
seperti itu. Jadi ini tadi ya, jadi aku, tapi ya tadi ya namanya tipu menipu ya. Sekali lagi bukan hanya mengincar lansia, Betul. tapi kita semuanya. Jadi ini agar entah mau dimanapun ya agar hati-hati. Ada lagi tadi yang online. Ada tadi yang ngetok ini, ada lagi yang model hipnotis. Iya. Ada Oh, lagi. banyak tuh Waduh, hipnotis ya. Macam-macam Bapak Ibu ya. Ini tadi apalagi orang tua ya, ditepok punggungnya. Pak, Iya, ini iya, dari mana ini Bapak? Kok ketemu di sini? Masih ingat nggak sama saya? Lupa, udah itu mulai Bu. Jalan. Ya, nah ini ngomong soal hipnotis ini dokter mungkin tahu secara psikologis bagaimana sih, apakah bisa bekerja demikian ya dok ya pada orang ini dok untuk hipnotis ini? Kalau saya bilang itu ilmu sendiri ya. Baik. Tapi tidak semua orang bisa terkena. Bisa dihipnotis, Iya, betul. karena ada orang tertentu yang dia sendiri nggak punya ilmunya, tapi dia adalah ada turunan yang dia nggak bisa disentuh oleh seperti itu. Jadi dipukul juga dia nggak mempan. Itu banyak zamannya saya dulu itu waktu saya masih muda sih. Sekarang saya udah tua enggak, saya masih muda juga. Itu apa namanya zamannya hipnotis. Jadi dia ditepuk, disalamin, Betul, ya kan? salaman, ya. Salaman, apa kabar gitu. Terus kontak mata. Itu dulu di mikrolednya bisa. Aku tahu banget tuh. Di sebelah aku di kontak mata, aku hanya tahu. lihat-lihat saja. Iya, karena dia mainnya biasanya 3 orang atau 4 orang. Satu nyari perhatian, yang satu kontak mata. Itu tuh, aduh, saya kalau mau teriak saya bagaimana, takut gitu. Tapi saya bilang, aduh, saya perhatiin. Itu arahnya dari Bekasi ke arah Cawang tuh, Pak. Mikrolet apa tuh waktu itu dulu saya itu ke situ. Nah, pas mau turun pas mau turun copetnya kalau saya bilang cepet karena biasanya dia ngambil sesuatu dia udah nggak ngeh nih yang diambil. Aku tahu banget tuh pas dia mau turun salah satu kenal saya. Bu dokter, maaf ya Bu dokter. Mati gue. Tapi tetap nyopet. Nyopet Walaupun udah maaf. dapat pas mau turun aku di pinggir. Dia baru nggak kali ya, mungkin konsentrasinya bukan ke saya, mungkin konsentrasinya ke ibu yang ini. Mungkin apa kelihatan dompetnya atau gimana, biasa yang ada merangsang, makanya jangan merangsang gitu. Pas turun salah satu kok gangnya sama gang yang aku mau masuk ke puskes gitu kan, di rumah susun yang Cawang. Pas aku mau turun ya Pak, saya, dia turun juga, bujang nengok, Bu dokter, maaf ya Bu dokter. Hati saya, maaf apa lo nyopet barusan, dalam hati gitu, lo nyopet barusan. Ya untung, maksudnya itu nggak enak hati. Iya benar, masih penting Dengan ada nggak enak dokter, hati ya, salah iya. ya salah. Itu kan daerah-daerah rusun Cawang tuh daerahnya itu. Iya, banyak copet. ya, Banyak tuh, copet, benar. Copet, Copet, ya, hipnotis, hipnotis. aduh. Itulah adalah beberapa kejahatan yang mengincar ya. Tapi masih terutama ada ya juga orang tua. hipnotis di masih ya? Masih ya. Kalau sekarang itu online yang paling banyak itu telepon pura-pura kenal. Pura-pura betul teman sekali. Oh, gitu ya ya. pakai suara ya? Sekarang, iya, Pakai sekarang suara pakai dia. suara bukan Betul. pakai video, bukan. Betul sekali, Bung, ya. Dan itu tidak hanya orang tua yang lansia gitu ya, Pak. Umur-umur Semua orang 40, 50 suster itu aku 25 tahun. Tibu juga. Iya. Betul, iya. Halo, katanya. Saya mau mau diisi pulsa nggak sama saya? Begitu. Mau diisi pulsa nggak sama saya? Sampai uangnya ada 300.000. Dia nelfonin teman-teman yang nggak nyambung, nelfonnya ke saya. Kenapa kamu nangis, Neng? Aku bilang gitu. Dokter, aku ditipu, semuanya nggak ada yang bisa dihubungin. Emang kenapa ditipu, gimana? Jadi suruh beli pulsa, tapi suruh bayar terus, tapi pulsanya nggak ada. Kok bisa ya? Iya, kok bisa ya? Makanya saya bilang saya nggak ngerti. Sadar-sadar tuh kayaknya dia kok lama-lama duitnya nggak ada. Luar biasa. Habis di tabungannya habis gitu. Terus waktu itu nggak ada lagi katanya. Oh ya udah gitu. Pas udah gerak, dia baru sadar. Lah, tadi bohong lewat telepon dari suara. Luar biasa ya. Ngeri ya memang ya. Tapi ada lagi Kok yang bisa ya dari suara ya? bisa. Bisa. Ada Pendengaran beberapa ya yang audio ya. Jadi audio. bahkan macam-macam ya. Ada juga yang orang tua nih Bung ya, yang dulu ya beberapa waktu sempat trending di telepon.
Halo, dengan Bu Endang. Iya. Ya betul. Bu, anak ibu kecelakaan, Bu. Aku pernah. Itu masih sampai sekarang masih Iya, ada. masih ada. Ada. Sebenarnya Masih. kecelakaan, Bu, cepet Bu ke rumah sakit ya. Tolong Bu, ini dokter mau bedah, butuh duit cepet Bu. Ini mau untuk apa sebagai entah uang muka, entah apa, tolong transfer Bu, cepetan Bu. Kalau nggak nanti nyawa anak ibu melayang. Oh, aku pernah beneran. Oh, aku barusan WA-an Sering sama banget kena tipu dokter. Kena tipu mulu ini. Perlu diruat mandi kembang kayaknya, Dok. kayaknya deh Gimana, saya Dok? deh ya oleh ya Tuhan. Habis ini kita mandi kembang, Dok. Sasaran dulu. Iya, mandi kembang Halo, kita, katanya. tenang. Ibu tahu nggak anak ibu Kecelakaan. anak laki tabrakan katanya gitu. Nah, kan. Untungnya saya baru terima WA WA. dari Akmal gitu. Terus Bu, aku posisi lagi di sini, Ibu sehat, Bapak sehat, baru nanya. Terus saya bilang, oh di mana? Ya udah aku ladenin, itu nggak aku sadar. Oh, oke, Lo di mana? Oh di sana gitu. Ibu bisa ngasih uang dulu Bu, soalnya saya mau bantu bawa ke rumah sakit, bawa ambulan. Ya udah, tunggu aja nanti saya transfer 1 juta. Saya bilang gitu. Bohongin lagi. Memang bener. Coba kalau enggak kan itu luar biasa Iya. kagetnya loh. Ya Allah. Wah, ini mending dokter nawarin 1 juta ya. Ini mah bukan mau nipu, ini ngerjain ini dokter. Orang kalau nipu, yang saya tahu ya Bung ya, ada yang beberapa yang saya dapat 10 juta Bung ditransfer ya, dari penipuan handphone. Ada lagi satu ya family saya lah ya. Ini hampir 30 juta ya, tertipu dengan telepon seperti ini aja, model-model telepon ya. Barusan 1 bulan yang lalu dokter saraf. Oh, spesialis saraf. Spesialis saraf. Aku baru tahu, kaget banget pas setelah aku masuk. Jadi gini dia, gimana sih ceritanya? Kok aku nggak dokter sih kagak masuk gitu. Itu depan-depan nama saya praktek. Jadi gini, lagi diasistenin tuh sama perawat, lagi diasistenin. Halo? Padahal pasien rame di luar. Dok, ada paket di luar, gitu. Oh ya udah, oke. Tapi kayaknya kesannya katanya si susternya kesannya suruh ngambil sendiri ke depan. Akhirnya ke depan di rumah sakit loh ini, ngambil ke depan, balik lagi tuh bawa paket. Ini cerita sudah terjadi, bawa paket, nggak taunya katanya dia habis bawa paket itu ditunggu, dijemput di depan. Padahal ada supirnya di depan, tapi dijemput sama orang yang ngejemput itu, dibawa ke hotel. Ternyata katanya paket itu adalah, jadi hati-hati kalau nggak jelas, paket itu adalah isinya narkoba. Isinya narkoba, dia dibawa, katanya ditangkap polisi, dokter ini. Akhirnya dia ditahan, dimasukin di kamar, disekap di hotel sampai 24 jam lebih deh, soalnya sampai malam katanya masih dikontakin terus, dicari-cari karena di mana nggak ada, supirnya juga nungguin di rumah sakit sampai malam nggak ada ibunya. Terus kemudian terakhir dia pokoknya di situ ditebus sama anaknya, itu habis 150 juta. 150 juta, jadi dibilangnya ada paket, bukan di rumah loh, itu gila banget ya. Di rumah sakit, jadi dia keluar ninggalin perawat, itu pasien dalam keadaan banyak, itu ditinggal karena diancam, ditunggu karena yang diterima sama ibu adalah narkoba, jadi ditunggu di hotel untuk menyelesaikan. Nggak tahu di situ disekap, dia disekap, kemudian dia dikuras uangnya sampai 150 juta. Baru 1 bulan ini aku juga sempat kaget, dok nggak tahu ya dok. Lah baru masuk nggak tahu, ya Allah, aku belum pernah ketemu nih sama dokternya, saking pengen ketemu jamnya beda, penasaran banget gitu, maksudnya sampai segitunya gitu. Nah tentunya ini menjadi pelajaran ya buat kita semua dengan berbagai modus tindak kejahatan yang tengah mengincar kita, terutama pada lansia, orang tua kita. Dari sini apa pesan yang bisa Bung Pandi sampaikan Bung untuk menutup dialog kita nih Bung? Iya, tentu untuk para sahabat nostalgia ya, memang seringkali kebaikan kita itu tidak berujung baik ya buat kita sendiri gitu ya. Tadi dengan rasa iba segala macam, terlalu percaya juga seringkali juga menjadi masalah, maka penting untuk lebih hati-hati ya. Jadi jangan gampang percaya dengan hal-hal yang sebenarnya
mungkin kita baru kenal dengan orang itu gitu ya. Jangan merasa langsung tersanjung karena melihat penampilan dari seseorang. Belum tentu itu adalah hal-hal yang baik untuk kita. Jadi tetap waspada. Karena apa? Karena kejahatan itu tidak hanya mengincar usia-usia tertentu, tapi juga segala usia, termasuk para sahabat nostalgia yang seringkali juga menjadi sasaran empuk dari kejahatan-kejahatan yang ada saat ini. Dan sesuatu kalau yang sudah terlihat too good to be true, Ya. ya, too good to be true, biasanya itu adalah tidak true, ya, tidak betul. Jadi lebih jeli lagi, ya, terhadap penawaran-penawaran yang terlampau indah, terlampau bagus, biasanya itu tidak pernah akan terwujud, ya. Mudah-mudahan dialog ini bermanfaat, Bapak Ibu, ya. Jangan lupa berikan komentar bagaimana dengan pengalaman Anda, apakah Anda pernah ditipu ataupun Anda pernah punya teknik atau cara untuk mengantisipasi aksi tipu-tipu. Silakan sahabat nostalgia boleh tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di acara kita dengan topik yang berbeda. Dadah. Dah.